Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini, sesuai info video kemarin, saya ingin membuat validasi nama. Jadi untuk mengecek apakah nama kategori tersebut di dalam database MySQL kita apakah sudah ada atau belum ya. Jika kalau ada, kita nggak bisa nge-add data tersebut. Kalau kosong ya, kita bisa nge-add data tersebut ya. Oke, langsung saja ke videonya. Di sini kita buat kita buka menu kategorinya, form kategori. Di sini kita buka menu kategorinya ya. Nah, di sini nggak ada yang kita ubah-ubah, kita cukup menambahkan satu validasi ya. Jadi pertama kita ke search. Nah, di sini validasinya mau saya taruh di dalam, nah ini di atas insert data ini ya. Kita buat di sini kita menggunakan boolean terus nama metodenya validasi nama. Ini aja ya. Ini biasa dia pasti minta return apa nih, return 0 dulu ya. Kok return valid ini. Oke, di sini kita belum buat kategorinya, variabelnya, kita buat variabel namanya valid. Nilai awalnya adalah false, nilai awalnya adalah false. Lalu di sini logikanya, jadi pertama dia akan mengecek cat ID ya kan, bukan mengecek ya, langsung select nama tabelnya, nama fieldnya, lalu from tabel where primary key-nya. Di sini dalam kasus ini adalah ID kategori dan nama kategori, apakah sudah ada atau belum gitu ya. Kalau nama kategori kalau ID kategori otomatis nggak bakal sama ya, karena dia akan berkelanjutan. Untuk dalam hal ini pasti dia terceknya itu nama kategorinya seperti apa codingannya. Jadi tonton terus video kita guys. Di sini saya buat variabel ID kategori untuk mengambil text ID ya, di dalam text ID. Lalu kedua itu adalah nama. Di sini kita pakai nama, nah gini ya. Lalu biasa kita pakai try catch ini, terus kita nggak jauh-jauh dari kayak gini, kita mengeksekusi ini ya. Nah seperti ini ya kan. Query-nya belum, lupa. Di sini kita string SQL. Nah untuk query-nya seperti ini guys. Jadi pertama kita select nama kategori, ini adalah field ya, field kategori. From tabelnya apa, kategori dalam kasus ini, where primary key-nya itu adalah ID kategori, where ID kategori pentung sama dengan, lalu petik 2 plus ini. Nah baru kita masukkan ini. Nah seperti ini. Lalu n dan nama kategori like binary, jadi kata-kata yang berisikan apa gitu ya, sama kayak tadi. Nah di sini kita masukin adalah ini variabel nama kategori guys. Nah seperti ini. Oke. Lalu biasa query-nya itu dieksekusi, lalu result set execute query ini ya, seperti ini. Nah jika sudah dieksekut, kita di sini buat if. Jika ada hasilnya ya,
dia akan menampilkan apa. Nah, dalam ini kita akan menampilkan caption pen, show message dialog. Show message dialog, pesannya itu misalnya apa ya? Nama kategori sudah ada. /n ya, jadi kita enter untuk ke bawah. Silakan input nama kategori yang berbeda atau yang baru, berbeda aja lah ya. Lalu di sini jenis pesannya itu adalah peringatan, misalnya peringatan. Lalu J option pen, di sini kita pakai warning message ya, pesan warning. Nih, biar nggak bingung kita enter aja nih. Nah, seperti ini ya. Saya zoom deh, kadang codingan saya kekecilan, maaf banget ya. Ini jika hasilnya itu ketemu ya, maksudnya kembar. Jika tidak, ya kan, ya udah dia mengembalikan nilai dari validnya itu menjadi false, dari false ke true. Kok gini sih ini, true, true. Nah, valid true. Oke. Lalu untuk exceptionnya kita pakai yang SQL exception ini. Kita copy saja ini. Nah, jadi ketika ada error, dia akan memberikan info. Ini nggak perlu datang, langsung aja. Nah, seperti ini guys. Harusnya sudah. Ini untuk tadi ya, validasinya sudah jadi. Lalu kita kita gabungkan ke metode insert datanya. Jadi pertama di sini dia mengecek apakah data kosong atau tidak. Jika tidak, oke, dia lanjut ke validasi berikutnya, yaitu jika validasi nama itu dia sesuai nilai yang dihasilkan, dia akan memberikan nilainya. Gini guys. Nah, hanya seperti ini. Jadi dia mengecek jika validasi itu sudah ada, return kembali ya kan. Jika tidak ada, ya udah akan dilewati dan lanjut ke proses berikutnya gitu guys. Udah seperti ini dong. Kita tes run. Kategori ya, nih contoh ini kan mana ya, contoh kita add langsung deh. Tadi kan sudah ada kategori, nama kategori tes ya. Kita coba deskripsinya, biarin kata-kata deskripsi dan kita tes, simpan. Nah, ya seperti ini guys validasinya. Nama kategori sudah ada, silakan input nama kategori yang berbeda ya kan. Jika kita pakai gini, data berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Lalu kenapa kategori yang ini tidak berpengaruh? Ya karena ini ketika ditambahkan, kita belum melalui aplikasi NetBeans-nya dan validasinya juga belum ada gitu ya. Dan ini juga inputnya dari database langsung. Nah, nextnya kalau kita nambahin langsung dari NetBeans, akan tercek, intinya tervalidasi untuk nama kategori berikutnya gitu ya. Jadi ini kita hapusin. Nah, sudah terhapus semua ya. Jadi kita coba nambahin baru. Tadi apa? Fiksi ya. Fiksi kita tes, simpan. Nama kategori sudah ada. Jadi misalnya non fiksi. Non fiksi berarti apa? Kisah nyata ya. Kisah nyata, simpan. Oke, nice, mantap ya.
Ya deh guys, segini aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang masih belajar Java menggunakan NetBeans sampai sekarang. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.